berguna di dalam RPL ini, dan juga akan Bapak Ibu lakukan juga ketika nanti data-data menyangkut dengan UKIN. Ini gambarannya ya, gambaran sistematika PTK itu. Yang pertama itu ada latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional. Jadi Bapak Ibu kan sering bertanya, yang banyak sekali pertanyaan kami, apa judul yang cocok bagi apa judul yang cocok terhadap PTK saya, Pak? Nah, itu kalau Bapak Ibu tanya judul yang cocok, kami pun pening menjawabnya. Apa yang cocok? Jadi judul itu berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Rumusan masalahnya, ketika ada masalah itu, berarti baru bisa dimunculkan judulnya. Tapi kalau masalahnya tidak ada, bagaimana judul yang kita berikan? Memang semua judul itu bagus, ya. Cuma nanti permasalahannya, sebuah PTK ataupun sebuah karya tulis itu, yang terpenting diperhatikan adalah latar belakang masalah dan rumusan masalahnya. Ini rumusan masalah ini rumusnya sebuah tulisan. Jadi dengan adanya rumusan masalah itu, sehingga nanti judul ini kan disebutkan dengan rumusan masalah. Jadi jangan nanti ditanya apa judul yang cocok Pak untuk PTK kami. Nah, ketika ditanyakan judul yang cocok itu, kami pun akan berpikir apa masalah yang dihadapi, ya. Jadi ketika ada masalah baru bisa kita menentukan apa judulnya. Nah, jadi kemudian ini Bapak Ibu ada kajian pustakanya di bab 2. Kemudian ada metode penelitian. Ini dengan teknik ini ada rancangan penelitiannya, ada waktu dan lokasi penelitian. Kemudian ada indikator keberhasilan, ada prosedur penelitian, instrumen yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik menganalisis data itu bagaimana. Itu di dalam sebuah PTK. Kemudian judulnya singkat, spesifik, menggambarkan masalah, tindakan, hasil, dan lokasi. Kemudian ini kata pengantar, daftar isi abstrak. Ini berisi uraian umum dan lengkap yang disajikan secara singkat, ditulis dengan spasi tunggal. Nah, itu di dalam sebuah PTK seperti itu. Nah, ini juga dalam latar belakang masalah itu berisi tentang kondisi nyata berbagai hal yang terjadi di sekolah, bersifat penting dan mendesak untuk dipecahkan. Upaya dan alasan pemecah masalah, alasan mengapa masalah tersebut penting untuk dipecahkan. Nah, ini. Kemudian rumusan masalahnya berupa kalimat tanya yang berisi tentang indikator masalah yang dipecahkan, tindakan yang akan dilakukan, dan subjek yang akan dikenai tindakannya. Kemudian Bapak Ibu, di dalam tujuan berisi tujuan umum, tujuan yang dapat diukur ketercapaiannya. Ini hipotesis, dugaan sementara. Kemudian manfaatnya berupa manfaat bagi guru, siswa, dan sekolah atau komponen yang terkait. Ini dalam hal ini kita lebih berpedoman pada saat sekarang Bapak Ibu membutuhkan bermanfaat bagi guru, bagi Bapak Ibu sekarang ini yang PTK ini. Makanya sesuai dengan apa yang kami arahkan, ini sebaiknya PTK ini nanti ketika Bapak Ibu mengirimkan, insya Allah akan menjadi sebuah, terproses menjadi sebuah jurnal, sehingga manfaat yang Bapak Ibu rasakan pada saat ini sebagai untuk penilaian bagi Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kumpulkan untuk bisa menyelesaikan kegiatan di PPG ini. Makanya sangat dipentingkan bagi Bapak Ibu baik madrasah maupun guru PAI itu PTK ini sebaiknya memang dimuat di jurnal, sehingga nilai yang Bapak Ibu dapatkan nanti nilainya akan lebih tinggi dari PTK yang tidak dipublikasi. Ini yang sangat penting bagi Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan PPG ini. Karena nanti di kegiatan PPG itu penilaian itu berdasarkan item-item yang memang nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Azman
merasa lupis itu item-item apa saja nanti yang akan menjadi penilaian di situ. Karena jika satu nanti itemnya tidak ada, jadi yang membagi nilai itu nanti sistem Bapak Ibu. Ini hampir sama dengan kami mengikuti akreditasi prodi. Misalnya ada 19 item yang harus kami kumpulkan, 95 item yang harus kami kumpulkan. Ada nanti 86 item yang terkumpul. Jadi 86 itu nilai ditambah nilai nanti dibagi 95 juga Bapak Ibu. Ini yang perlu dipahami di sini, karena beberapa tahun kami lihat di dalam pelaksanaan kegiatan PPG itu semua item-item yang ada diberikan itu wajib ada nilainya di situ. Sementara kadang-kadang kita ada beberapa yang kita dapatkan, ada yang tidak kita dapatkan. Jadi nilai-nilai itu nanti akan dibagikan sendiri oleh sistem, sehingga kita mendapatkan nilai-nilai yang insya Allah bisa memberikan manfaat dan kelulusan bagi kita semuanya. Kami juga sangat menginginkan hal seperti itu. Ada 1000 mahasiswa madrasah ke 1000-nya ini bisa tuntas dan bisa lulus di dalam mengikuti kegiatan PPG ini. Cuma kami tidak menjanjikan, karena kami tidak bisa memberikan tidak bisa menjanjikan. Namun Bapak Ibu berupaya, dan kami juga membantu upaya-upaya Bapak Ibu itu untuk mewujudkan supaya bisa sukses semuanya dalam melaksanakan kegiatan PPG di batch 1 yang berlangsung selama 45 hari ini. Kemudian ini kelanjutannya dari yang saya sampaikan tadi. Dia lagi ini nanti coba saya nampakkan sedikit tentang contoh-contoh judul ya. Nah ini, jadi dia ini kan contohnya, ini yang upaya saya sampaikan tadi, upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui model pembelajaran kooperatif tipe tim game turnamen pada pembelajaran 5 materi pokok puasa wajib kelas 5 semester genap di SD Negeri 10 Banda Aceh tahun pelajaran 2023-2024. Kalau sekarang ini kan mungkin lagi dalam tahun ini. Nah, ini model-model contohnya. Artinya kenapa saya katakan tadi PTK itu harus diibaratkan kalau di pulpen itu adalah ujungnya. Karena ujung-ujung di pembelajaran kita kan kalau ini masih nama mata pelajarannya, tapi materi ini kan materi yang paling ujung kita mengajar itu kan materi apa hari ini, Nah, jadi dari satu materi ini dimunculkan sebuah judul pembelajaran yang dipilih di dalam PTK itu. Nah, kemudian ini juga ini identifikasi masalah, tidak perlu saya sampaikan. Ini juga tadi. Ini contoh di dalam rumusan masalahnya. Ini hanya sebagai contohnya saja Bapak Ibu. Ini supaya di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan itu Bapak Ibu bisa dengan kami memberikan gambaran-gambaran ini sedikit bisa memahami, walaupun tidak, kami mengharapkan memang bisa memahami dalam menyusun sebuah PTK ini, tapi minimal sudah ada gambaran-gambaran yang Bapak Ibu lihat yang bisa dipelajari, ya insya Allah nanti akan bisa memberikan sedikit keilmuan pada Bapak Ibu dalam menyusun sebuah penelitian tindakan kelas itu, yang insya Allah nanti akan menjadi jurnal yang bisa Bapak Ibu dapatkan dan akan mendapatkan nilai dari yang memeriksa FPL maupun yang memeriksa UKIM nantinya.